Oke. Bang Niko, ini apa kabar terbaru katanya Pak Sony terkait tentang Pak Sony yang ungkap fakta baru dari 26 nama akhirnya menyerang menjadi 41. Nah, ini sebenarnya fakta yang terjadi seperti apa tentang kasus yang terjadi dengan Pak Sony kalau boleh tahu, Bang? Ya, itulah yang sudah disebutkan itu ya, 41 nama, ada penambahan lagi 21, tapi saya juga nama-namanya siapa saya belum tahu juga. Tapi ya total semuanya ya ada di wartawan sendiri udah tahu kan, penambahan itu jadi 41 orang kan. Cuma siapa-siapa namanya sendiri. Oke Bang Niko. Bang Niko, ini kan ada berita bahwa Abang mengundurkan diri. Apakah itu benar? Apa berita ini seperti apa, Bang? Itu berita hoax itu. Ya saya nggak pernah mundur dari Pak Sony. Saya masih loyalnya Pak Sony sampai saat ini. Kenapa beredar berita bahwa Bang Niko ini mengundurkan diri dari... Mungkin awalnya itu ada kesalahpahaman aja dia di dalam tim. Lalu ada yang memberitahu ke media. Saya nggak tahu itu juga siapa yang menyampaikan bahwa ke media bahwa saya mundur, saya nggak tahu juga. Tapi jelas bahwa itu berita hoax lah. Berita hoax. Ya. Tapi kalau tentang Ibu Elsa Sharif juga mundur, Abang menanggapinya seperti apa? Kalau itu beliau mundur itu kan haknya beliau ya. Sebagai lawyer, sebagai manusia juga beliau punya hak prerogatif sendiri. Dia punya hak untuk mengundurkan diri, itu haknya beliau. Tapi dari diskusinya ada diskusi dulu atau seperti apa, Bang? Kalau diskusi dulu dengan saya, sempat sih Ibu Elsa bilang bahwa mau mengundurkan diri sebelum beliau menyatakan itu. Saya pikir itu cuma bercanda, tapi ternyata beliau mengundurkan diri benaran. Ya. Itu gimana, Bang? Reaksinya kaget kah atau seperti apa, atau menyayangkan Bu Elsa akhirnya mundur sebagai pengacaranya? Ya sebetulnya sih saya menyayangkan ya. Harusnya jangan mundur lagi. Bang, tapi melihat kasusnya Sony sendiri akhirnya mengajukan justice kolaborator, dari kacamata hukum Abang melihatnya seperti apa tentang kasus yang terjadi pada Sony sendiri, Bang? Justice kolaborator itu hak setiap warga negara. Dan itu memang sudah diatur di dalam KUHP juga, seperti KUHP juga seperti itu. Undang-undang kita mengatur itu. Dan hak warga negara untuk mengajukan justice kolaborator itu baik buat negara sebetulnya, buat masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena beliau mengungkapkan orang-orang yang terlibat di dalam perkara BGN ini. Jadi harusnya menurut pandangan hukum saya, artinya tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung tidak menerima justice kolaborator dari Pak Sony ini. Dan apakah Kejaksaan Agung akan berani menindak 41 orang yang diberikan yang diberitahu oleh Sony, akan berani menindak orang-orang tersebut untuk dimintai keterangan dan mungkin akan diseret ketika menjadi tersangka, Bang? Nah, itu kita lihat lagi. Kembali lagi ke Kejaksaan Agungnya. Apakah mereka berani mengungkap semua yang sudah karena menurut aturannya apabila nama-nama itu sudah dituangkan di dalam BAP harus dipanggil dan diperiksa seperti itu. Nah, kembali lagi kita ke Kejaksaan Agung. Jadi jangan cuma 3 orang itu kan yang ditangkap, diperiksa, dan itu jenderal itu berani sekali kan, itu luar biasa ya, cukup mengagetkan. Dan kita apresiasi kepada Pak Prabowo ya, beliau komitmen dengan beliau punya janji kampanye bahwa memberantas korupsi dengan tidak tembang pilih. Artinya beliau sudah membuktikan apa yang beliau sudah sampaikan. Tapi di sisi lain, ya kembali lagi ini yang menjalankannya, ya kan, yang menjalankan ini kan Kejaksaan Agung. Apakah mereka berani untuk memeriksa 41 orang yang sudah disampaikan, sudah
sebut di dalam BAP itu, nah itu kembali lagi pada Kejaksaan Agung. Bang Niko, ini kan apa kaitannya kasus dengan Sony yang apa namanya ada titik-titik SPG, terus apa namanya adanya apa namanya tuh korupsi triliunan rupiah dengan pengadaan iPad, kaos kaki, TV dan segala macam. Nah ini abang melihatnya apakah ini benar faktanya terjadi seperti itu atau seperti apa, bang? Kalau soal pengadaan, saya pastikan bahwa klien saya, Pak Sony Sonjaya, 1.000.000% tidak terlibat di situ untuk pengadaan. Ya. Nah, soal titik-titik itu kami sedang dalami, kan masih dalam pemeriksaan juga, belum selesai. Jadi kami sedang dalami apakah ada unsur pidananya di situ atau tidak. Makanya saya dan Pak Krisna sedang dalami juga. Jadi, seperti itu. Oke, Bang, terakhir dari saya Bang, mungkin apa yang Abang siapkan saat ini untuk pembelaan Pak Sony Sanjaya? Langkah-langkahnya apa aja, Bang? Kami itu tadi, kami ajukan justice collaborator tadi agar klien kami bisa membantu pemerintah selain mengungkap deider atau otak pelaku dari semuanya ini, terus siapa-siapa saja yang terlibat, juga yang terpenting adalah uang negara bisa kembali. Uang negara bisa kembali. Nah ini manfaatnya dari apabila Pak Sony diberikan justice collaborator oleh Kejaksaan Agung. Tapi terakhir komunikasi sama Pak Sony sendiri seperti apa bang sebagai lawyer? Saya waktu itu ya pada saat itu aja itu yang Pak Sony tulis surat sepotong minta supaya kita publish, ya itu terakhir saya ketemu beliau. Kondisi beliau sendiri terakhir bang? Oh baik, beliau baik, sehat. Oke, Bang Niko, ini kan kasus nasional ini kan, ini menyangkut banyak orang-orang besar yang mungkin berada di dalam lingkungan ini, Bang Niko. Ini Abang menangani kasus ini cukup hati-hati atau seperti apa, Bang? Ya kita harus sangat berhati-hati ya, karena walaupun kami sebagai advokat punya hak imunitas, tapi kalau kita salah ngomong juga, salah bicara, ya bisa kena juga karena jatuhnya kan kita memberikan berita hoax dan keonaran di dalam negara ya, membuat suatu keonaran ya itu bisa balik menyerang diri kita sendiri. Jadi makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita ngomong atau nggak benar kan ya, makanya sangat hati-hati sekali. Saya dengan Pak Krisna dan tim itu sangat hati-hati. Terima kasih mas. Oke, sama-sama. Cakep, Bang.